Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Adnani, NIM 210201009. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Baik, saya di sini akan memaparkan materi tentang sistem peredaran darah atau dapat juga disebut jantung manusia. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Jantung merupakan pompa otot yang luar biasa yang menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah. Jenis-jenis peredaran darah dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Peredaran darah besar sistemik. Peredaran darah besar sistemik dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau 2 bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Yang kedua yaitu peredaran darah kecil atau pulmonalis. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikel kanan. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kayak oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasok otot jantung. Darah kayak oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Organ dan fungsi peredaran darah atau jantung manusia. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir dan membawa oksigen dari sari-sari makanan di dalam sel tubuh manusia. Jantung juga terdiri atas 12 bagian. Yang pertama yaitu aorta, yakni arteri terbesar pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu vena cava superior. Vena cava superior ialah vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Yang ketiga yaitu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yakni arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Keempat yaitu katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Yang kelima yaitu atrium. Bagian yang berikutnya ada atrium yang merupakan bentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi. Di sini ada 2 atrium, yakni atrium kiri dan atrium yang kanan. Yang keenam yaitu vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang merupakan vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju jantung di bagian atrium kiri. Yang ketujuh yaitu katup tricuspidalis. Bagian jantung berikutnya adalah katup tricuspidalis ataupun katup tricuspid, yakni katup yang terdiri atas 3 daun katup. Yang kedelapan yaitu katup mitral. Biscupid atau katup mitral ialah katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Yang kesembilan yaitu ventriker. Ventriker yakni 2 ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung. Yang ke-10 yaitu vena cava inferior. Organ vena cava inferior ataupun vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. Yang ke-11 yaitu katup atriventrikular ataupun katup artiventikuler, yakni katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel. Yang ke-12 yaitu dinding jantung. Dinding jantung merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yakni endokardium atau terdalam, kemudian miokardium atau bagian tengah,
serta epikardium atau bagian terluar. Gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah atau jantung manusia. Yang pertama yaitu serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Yang kedua yaitu gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga jantung itu tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu talasemia. Talasemia merupakan penyakit yang diakibatkan faktor keturunan. Talasemia sering terdapat pada bayi dan anak-anak. Yang keempat yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku bila terjadi luka. Yang kelima yaitu koronariasis. Koronariasis merupakan penyempitan atau penyumbatan nadi tajuk arteri atau arteri koronari pada jantung. Melalui nadi tajuk tersebut jantung mendapat makan dan oksigen. Cara mengatasi gangguan-gangguan sistem peredaran darah atau jantung manusia. Untuk mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah, para ahli telah mengembangkan beberapa teknologi, diantaranya adalah 1. Operasi bypass. Operasi bypass merupakan teknik pembedahan untuk mengatasi penyumbatan pada arteri koroner. Teknik ini menggunakan pembuluh darah lain untuk ditempelkan ke jantung. Pembuluh ini disambungkan ke aorta dan ujung lainnya ke pembuluh arteri melewati bagian yang tersumbat. Yang kedua yaitu terapi gen. Terapi gen dilakukan dengan menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen langsung ke jantung. Gen tersebut menyandikan VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, yang akan mendorong tumbuhnya pembuluh-pembuluh darah baru. Yang ketiga yaitu angioplasti. Angioplasti merupakan teknik untuk membuka sumbatan plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah dengan memasukkan kateter. Selanjutnya ke dalam kateter dimasukkan kawat kecil lentur menuju lokasi penyumbatan. Pada kawat tersebut sebelumnya dimasukkan balon yang masih kempis. Pada saat kawat mencari lokasi penyumbatan, balon dikembungkan sehingga memaksa pembuluh darah terbuka sehingga darah kembali mengalir. Yang keempat yaitu transplantasi jantung. Cara ini merupakan suatu tindakan untuk mengganti jantung yang sakit dengan jantung yang sehat melalui operasi. Transplantasi jantung perlu dilakukan demi keselamatan dan peningkatan kualitas hidup seseorang. Secara garis besar, proses ini meliputi tahapan mencari donor yang tepat, pengangkatan jantung pasien penerima donor, dan pemasangan jantung dari donor. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.